yang bisa mengkoridori dan juga membuat rasa aman kepada orang-orang sampai levelnya itu bisa menjadi negara, hanya Islam. Sisanya sekuler. Sekuler itu artinya pemikiran manusia sendiri, bukan berangkat dari agama. Itu Aldebaran. Itulah kenapa gue seneng banget sama Islam. Iya. Nah, tapi nih gue jadi pertanyaan juga, Bang. Boleh. Jadi kan di Islam ini yang beberapa kali gue belajar lah ya. Belajar dalam artian bukan dari 1-2 orang lah, dari beberapa orang-orang yang ahli lah, kayak Ustadz kayak gitu lah ya, saya sering bertanya. Karena kan ini pertanyaan dari orang awam yang gak paham. Nah, mereka menyebutkan kayak nanti kita setelah meninggal itu katanya ada tergantung ya amalan kita tuh seperti apa, jadi nanti ditimbang di sana. Kalau memang amalannya bagus ya masuk surga. Dan di surga itu katanya kan kita punya bidadari lah, punya ada air sungai dan lain-lain. Pertanyaan gue gini, emang udah ada contoh seseorang yang udah masuk surga dan dia sudah merasakan apa ini hanya cuma angan-angan aja ya? Mantap bang Aldebaran, sini pertanyaannya. Brother, that's a very good question gitu kan. Dan ini pertama gue pakai disclaimer dulu yang membanggakan, hanya Islam my bre, hanya Islam yang dimana surganya sudah ada penghuninya walaupun masih ruh. Itu satu gitu. Dan siapa orang yang sudah melihat? Tentunya Nabi terakhir, penutup para Nabi, Muhammad SAW gitu. Dan kami Islam, iman kami berdasarkan testimoni para nabi-nabi tentang Tuhan, tentang surga, tentang hal-hal yang gaib, dan tentang segala perkara yang ada di dunia gitu. Testimoni nabi-nabi ini yang mengantarkan kami untuk percaya bahwa Tuhan itu ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi apakah sudah ada orang yang melihat surga? Sudah. Siapa mereka? Nabi-nabinya. Nabi Muhammad SAW, Nabi Idris gitu kan. Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam juga, dia di langit ke-7 gitu. Jadi kalau sudah ada beberapa orang yang menyaksikan hal tersebut, apalagi hal yang membuat kami harus tidak percaya gitu. Itu jawabannya Mabre. Oke, berarti nabi-nabi itu ya yang udah pernah singgah di sana ya, yang menurut. Nah itu si nabi-nabi itu menuangkannya di dalam apa Bang, sehingga mungkin umat-umatnya percaya nih, penerus-penerusnya ya mungkin ya bilangnya. Ya. Dia menuangkan di dalam apa, sebuah buku atau gimana? Iya. Pertama mengenai bagaimana keberadaan surga, bagaimana jaminan surga, apa yang akan ada di surga gitu kan. Itu pertama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya, di mana kami mengimaninya. Lalu kemudian testimoni para nabi-nabi, terutama Nabi Muhammad SAW itu ada di hadis. Di hadis gitu. Hadis ini apa? Ini adalah kitab yang merangkum semua perkataan Nabi kita ketika dia sedang masih hidup gitu. Nah, menariknya di sini, kenapa Islam itu terjaga literasinya? Karena budaya lisan di dalam agama Islam itu terjaga rapih, baik dari kalimat-kalimatnya maupun kualitas dari orang-orang yang menyampaikannya, sehingga itu sampai kepada kami demikian adanya, demikian juga dari mulut Nabi yang kita imani gitu Mabre. Ya, nangkep sampai sini? Oke, cukup nangkep sih ya, cuman harus lebih dalam lagi mungkin ya. Betul. Kan kita di Islam ini kan ada beberapa aliran ya. Disebutnya aliran atau apa ya? Kayak aliran Hambali, Syafi'i. Oh, mazhab ya. Itu mazhab gitu. Mazhab ini mazhab. Fikih. Kompilasi praktek. Nah itu Jat. Nah jadi mazhab itu begini, kita ada 4 mazhab yang paling masyhur, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, dan mazhab Syafi'i. Di Indonesia yang paling banyak itu mazhab Syafi'i. Apa itu mazhab gitu? Aliran apa ini? Ini bukan aliran sesat atau aliran agama seperti denom dalam Kristen, enggak. Mazhab itu adalah kompilasi praktek yang bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Islam itu adalah agama yang imannya itu beriringan dengan perbuatan.
Aldebaran? Contoh kayak di Islam itu ada sholat gitu kan, ada puasa, ada haji gitu. Lalu kemudian ada hal-hal kehidupan lain yang kita sering gunakan. Contoh makan pakai tangan kanan, ketika orang berbicara kita berdiam, menyambut tamu 3 hari. Nah, kompilasi produk fikih ini terbagi ke dalam 4 yang tadi gue sebutkan. Nah, mau pakai kompilasi praktek yang mana itu silahkan saja. Itu tidak mengganggu keimanan kita sebagai muslim, tapi itu malah memudahkan kita untuk beragama dalam perbuatan. Sampai sini nangkep? Oke, nangkep. Nah, gue kasih contoh dulu. Contoh kayak gini. Tunggu. Ini contohnya yang ketinggalan. Contoh misalnya produk fikih kompilasi praktek itu misalnya contoh soal kita ada sebuah kewajiban yaitu berpuasa. Nah, fikih itu memberi kita tahu aturan kapan mulai berpuasanya, kapan mulai berhenti puasanya, dilihat dari apa. Nah, itu adanya di mazhab tuh. Yang dimana nanti mazhab ini tuh membuat kita mudah untuk tahu gitu, sehingga kita tidak salah-salah ketika melakukan praktek keagamaan gitu, Mabre. Silahkan. Saya kembali. Laki-laki pecinta boneka. Ya, berarti emang ada pedomannya gitu Bang ya. Betul. Ada 4 pedoman berarti ya yang harus diikutin. Iya, ada 4 pedoman Kita praktek. bisa pilih salah satu itu. Iya, bisa pilih salah satu yang memudahkan Aldebaran mempraktekkan iman Islam ini gitu. Ya, jadi harus diingat juga ini agak berbeda dengan denominasi yang ada di kekristenan ya. Kalau Kristen kan ada istilahnya beda denom. Betul nggak Bang Aldebaran? Bre, gue duhur dulu ya. Iya, betul. Ya. Jadi kalau kita bicara di Kristen itu beda denom, itu bukan beda fikih-fikihnya, tapi beda keimanannya. Kita ambil contoh reform dan karismatik. Ya. Karismatik percaya bahwa mukjizat itu masih ada. Betul nggak? Ya, bahwa umat manusia sekarang itu bisa berbakar, bisa melakukan hal-hal yang pernah dibuat oleh para rasul terdahulu, karena kita juga mendapatkan urapan tersebut. Kalau orang reform beda lagi. Begitu juga orang Lutheran dan Armenian. Ya, aliran Armenian sama Lutheran itu beda banget tentang konsep keselamatan. Begitu juga Katolik dan Protestan. Kalau Katolik kan iman dan perbuatan. Kamu nggak akan masuk surga, walaupun kamu sudah percaya Yesus, karena kamu tidak berbuat baik. Kamu harus mengiringi dan juga harus ada perbuatan baikmu yang menunjukkan bahwa kamu memang pantas masuk surga. Sedangkan orang Lutheran, orang Protestan itu bilangnya apa? Kita diselamatkan oleh iman. Betul nggak Bang Aldebaran? Iya. Jadi selamat itu karena iman, bukan karena perbuatan. Jadi dari awal kita sudah distempel, Bang Aldebaran selamat. Ya, Nora masuk neraka, itu dari stempel. Itu kan pemahaman yang benar-benar beda konsep benar. Katolik percaya bahwa orang yang meninggal masuk purgatorium, api penyucian. Protestan bilang nggak ada purgatorium, langsung antara surga dan neraka gitu. Nah, kalau ini kan memang bukan beda remeh-temeh lagi, tapi konsep keimanannya juga udah beda total kan. Nah, jadi bedanya di situ Bang. Iya. Oke lah, mungkin kasih Nora. Berarti kan kalau di Islam itu hanya beda Oke, ya kasih Nora dulu. Aku juga mau sholat bentar lagi. Gimana? Ya, berarti kan emang kalau di Islam itu hanya beda praktek aja ya. Kalau untuk tujuan dan lain-lainnya satu tujuh ya, sama kayak gitu ya. Nah gitu Bang. Konsep keselamatan kami fix, Tuhan kami fix, Rasul kami fix. Ya cuman yang remeh-temeh doang gitu. Dari gue ya. Nah tapi ini masih berlanjut Bang ya nanya. Iya Bang, masih Bang di sini ajan. Masih Bang Oji anak baik atau Ahidio monitor nggak Ahidio? Di sini ajan mau sholat dulu Bunda Nora. Oh iya silakan. Bang Bali nih bebas ke gua. Bebas. Oh yaudah oke. Nanti ditambahin lagi ya Bang Dio ya. Gimana Bang? Iya, ini tentang Islam ya Bang ya. Berarti kan tadi udah dijelaskan sama Bang
Perah ya Bang Dr. Akal. Yang lagi pengen gue tanya lagi di sini ya tentang kayak berarti kan ada 4 praktek ya, empat mazhab yang harus 4 mazhab bisa kita pilih untuk dipraktek ya, 4 mazhab yang bisa kita pilih untuk dipraktekkan. Kita bisa pilih salah satu. Nah, kita harus mengikuti kebanyakan dari mazhab ini apa emang kita bisa selektif gitu Bang? Boleh kita dari selektif Bang, kita nggak boleh mengikuti, tetapi kita harus memahami apa yang diajarkan oleh 4 mazhab ini, ya kan. Tetapi kita nggak boleh campur-campur, misalkan ini dalam mazhab Syafi'i, ya kan, pegang angin, tetapi dalam Hambali itu diperbolehkan megang anjing ya. Nah itu kita nggak boleh campur-campur Bang. Nanti kita misalkan pegang mazhab Syafi'i, tapi megang anjing boleh ya, nggak boleh gitu juga lah Bang. Kita nggak boleh mencampur adukan itu 4 mazhab ini. Kita misalkan milih Maliki gitu, secara kafah, secara sebenar-benarnya. Oke, itu konsekuensinya apa Bang? Kalau memang kita campur-campur, toh kan kita jadi kadang-kadang kita bikin analogi aja Bang, gini Bang. Gimana? Iya, konsekuensinya apa kalau misalnya kita campur-campur, sedangkan konsekuensinya gimana kalau kita campur-campur dalam beberapa mazhab itu, jadi kita nggak konsisten Bang, kita mau milih yang mana Bang? Ya tapi kan tujuannya sama Bang, kita ke tujuannya gimana Bang? Satu Tuhan. Gini, gue lulusin dikit, gue lulusin dikit. Itu nggak masalah Bang. Kalau bagi kita itu nggak masalah. Ya. Yang penting selama tidak menuhankan manusia, selama tidak syirik ya, tidak syirik, selama menuhankan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan selamat. Kita mau pakai mazhab apapun juga, kita akan selamat Bang. Itu Bang. Boleh, mau pakai yang mana boleh. Nggak ada larangan di kita Bang. Boleh. Yang penting tidak menduakan Allah, apalagi mentigakan Bang. Gini dulu Kang. Kita harus bedakan dulu Bang, konsep akidah sama konsep syariat atau tata caranya. Secara akidah, mau mazhab apapun, yang penting mentuhankan Allah. Itu secara konsep akidah. Nah, nanti dalam akidah itu, nanti ada syariatnya, praktek-praktek sholatnya gitu. Iya, kan pertanyaan saya itu Bang, maksudnya berarti kan nggak masalah kan dari 4 konsep ini. Kalau secara konsep akidah itu nggak masalah, sama tidak mentuhankan satu, sama tidak mensyirikan, paham Bang? Itu secara konsep akidah Bang. Iya paham. Berarti kan kita tetap walaupun campur-campur kita melakukan 4 mazhab ini yang penting baik dan emang tujuannya kan di satu Tuhan gitu kan, bukan menuhankan salah satu orang gitu kan. Ya makanya gitu, kalau itu nanti itu bisa diperdalam lagi Bang. Itu masuk ke ranah fikih Bang. Nah, dalam Islam kan itu konsepnya, kalau di ranah fikih gimana? Iya, ini kan konsepnya kan lagi pembahasan Islam. Ya, ini gue pengen memperdalam nih Bang. Jadi pembahasannya tolong yang agak berat, yang lebih panjang, lebih spesifik. Agak berat. Jangan Bang. Serius Bang. Nanti malah mumet sendiri Bang. Oh enggak, justru kan dipelajarin dulu Bang, dasar-dasarnya tentang konsep akidah, konsep tauhid. Iya gini Bang, beda dulu Bang. Kita harus mempelajari dulu Bang konsep tauhid dulu Bang. Tentang tauhid itu seperti apa. Bukan tentang syariatnya nanti ada tata caranya. Bang, Abang ini mau mempelajari fikih atau mau mempelajari apa itu harus jelas dulu Bang. Bunda Nora monitor. Oji lanjut. Ya makanya kalau Islam itu kita harus mempelajari dulu apa Bang. Kalau berdasar, ya kalau dari dasar dulu Bang, dalam pengenalan Islam kita harus mengenali secara dasar dulu, secara akidah dulu, secara tauhidnya dulu, pengenalan Tuhan dulu gitu. Ini Bang, di dalam satu masjid kita melakukan sholat Bang, kita melakukan ibadah.
ada 4 mazhab. Misalkan saya Syafi'i, ini Hambali, ini Hanafi, boleh bang, nggak apa-apa. Bersatu kita sholat di situ. Selama di dalam tempat ibadah itu tidak ada patung. Kecuali kalau ada patung, itu haram, itu musyrik hukumnya bang. Itu bang. Ya, oke. Coba saya pengen belajar secara akidah bang. Baik, silakan. Coba tolong jelaskan. Nah, akidah di dalam Islam itu hanya mentuhankan satu, yaitu Allah. Ya, secara akidah, siapapun yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, yaitu bukan Islam. Itu secara akidahnya, bang. Meyakini Nabi Muhammad itu sebagai Rasulnya. Mau apapun mazhabnya, itu pasti Muslim. Secara akidah, pengenalan Tuhan itu. Oke. Kalau untuk tauhidnya ini, tauhid Mengesahkan Allah. Tauhid itu artinya mengesahkan. Tidak mengesahkan itu apa? menyebutkan. Membesarkan. Mengesahkan, menyatu atau hanya satu-satunya Tuhan yang benar. Itu mengesahkan. Ya, meyakini kan. Nah, Ya, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu, bahwa Tuhan itu satu, bang. Tidak 2 ataupun 3. Gitu, bang. Kalau misalkan mentigakan Tuhan, itu namanya pagan, bang. Gitu, bang. pagan. Lebih dari satu lah. Ada penjelasan ilmiahnya nggak bang? Kenapa kita harus menuhankan yang satu ini bang? Ya, karena dia adalah benar-benar Tuhan dan mengakui. Kita harus mengakui karena dia ada pencipta Ya, kita. Inna Allah la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis shalah fa zikri. Ya, kenapa Inna kita harus menuhankan satu Tuhan? aku adalah Allah, satu-satunya Tuhan yang benar. Dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Itu perintahnya, maksudku bang. Kenapa kita harus menuhankan yang satu itu bang? Ya itu perintah, ada maksudnya perintahnya, kenapa kita harus menuhankan ini? Alasannya. Kalau di dalam Islam itu adalah perintah, bang. Kita harus mengikuti perintahnya. Sebenarnya seperti itu. Kalau di alasannya kenapa? Berarti nggak ada alasan. Apanya? Ya berarti kan nggak ada alasan lebih spesifik ya, karena kita itu nanti kalau menuhankan Tuhan yang satu ini kita bakal dapat bla bla. Alde ini agama apa? Saya nggak ada agama mbak, saya agnostik. KTP-mu agama apa? Kristen KTP-nya. Kristen KTP-nya berapa tahun nggak ke gereja? Udah hampir 5 tahun lebih. 5 tahun. Umur berapa sekarang bang? Roji Noise 30. 30, berarti 25 tahun ke gereja dong kan? Iya nggak selalu. Nggak selalu, oke. Kalau ke gereja siapa yang abang sembah? Halo? Ya, saya nggak masalah, saya santai aja pertanyaannya. Santai aja bang, nggak apa-apa. Iya, enggak. Ya, Ini kalau ke pertanyaan gereja saya kan abang saya sembah tentang siapa? mempelajari Islam. Kenapa Iya nggak balik apa-apa lagi? bang. Kita gini bang, kalau Yes. mempelajari sesuatu itu kita bandingkan juga dengan yang kita anut, kan gitu. Nah 25 Oh tahun enggak, abang saya ke gereja, kalau itu kan 20 saya kan sebentar bang, sebentar dulu bang. Pertanyaan saya begini, 25 tahun atau buatlah umur 5 tahun 6 tahun kan abang sudah dibawa nih sekolah minggu. 20 tahun abang ke gereja nyembah siapa? ya nyembah Tuhan, Siapa namanya bang? Tuhan Yesus. Siapa yang nyuruh abang nyembah Yesus? Ya nggak tahu karena
Enggak. Pertanyaan abang agak ini ya. Tadi kan udah saya jelaskan bang. Bagaimana caranya mengetahui tanpa mengetahui agama gitu? Ya caranya ya saya mendasari ya, karena semua ini ciptaan Tuhan, itu aja. Apa Pak? Tolong penjelasannya yang agak ini ya, jadi kalau kayak gini diputar-putar. Oke gini ya. Abang umur 30 tahun Mendasari dan meyakini itu adalah konsep dari keagamaan, Bang. Keyakinan itu. Keyakinan itu termasuk konsep keagamaan, Bang. Tunggu. Keyakinan itu apa sih definisinya, Bang? Coba, Bang Aldel, Anda kan terlahir Kristen, terus memilih agnostik. Apa yang mendasari Anda itu nggak percaya dengan kekristenan, sehingga Anda memilih agnostik? Aduh, ini pada komplain yang di YouTube, Oji, noise banget lu, Ji. Aduh. Di mana sih? Ya, karena ya Bang DR, karena ya itu satu, saya nggak sejauh ini saya merasakan ternyata di agama yang saya yakini kemarin itu ya tidak apa ya, salah satunya ya ada beberapa oknum yang tidak selaras dengan. Oke, jadi karena lu melihat oknum yang ada di gereja, kita sebut pendeta ya, mungkin yang mau lu maksud tuh pendeta-pendeta di gereja ya, itu tidak mencerminkan ajaran yang baik gitu. Ya. Oke, karena itu. Tapi oknum kan bukan ajaran agama gitu. Kenapa lu nggak lihat agamanya? Kayak ada yang nggak. Apa ada pencabulan atau lu dulu dicabuli sama pendeta gitu? Nah itu di agamanya pun. Oh enggak. Tadi dia bilang. Oh, pantesan trauma dulu. Tenang. Nah ini salah satu juga Bang, nggak mempresentasikan sebuah agama yang katanya kita harus benar-benar meyakini, tapi kelakuannya seperti ini. Oh gitu. Jadi karena melihat kelakuan pendeta, tapi bukankah agama itu jangan dilihat dari oknumnya gitu? Enggak, gimana kita harus gini Bang, gimana kita harus meyakini suatu agama sedangkan ya kelakuannya yang barusan yang bilang itu penuduhan dan lain-lain, yang melakukan hal-hal yang nggak baik lah ya, walaupun tapi kita secara virtual. Itu coba banyak lebih jelas, sekali lebih spesifik. Oke, biasa kan gini, biasa orang misalnya lihat pendeta ini nggak beres, dia pindah ke gereja lain. Kalau Bang Aldam gimana? Di Ustadz Adi Hidayat. Ya mungkin Kak Nora ya lebih cocok, silakan Kak. Ini udah mengaku tadi ya karena ada trauma. Trauma apa? Pencabulan. Jadi begini Dek, ya kamu melihat orang yang berjilbab masuk ke dalam hotel, check-in sama laki-laki yang akhirnya kedapatan Satpol PP, ternyata mereka berjono. Nah, kalau dipikir yang salah orangnya atau agamanya? Orangnya. Nah, makanya dibilang sama dokter Akal tadi, jangan lihat oknumnya, lihat ajarannya bagaimana. Ya, kalau di dalam Islam jelas sudah ada perintah, janganlah engkau mendekati zina. Jangankan berbuat zina, mendekatinya saja tidak boleh. Jadi ketika ada orang seperti itu, yang salah oknumnya atau agamanya. Nah, itu satu poin. Yang kedua, ketika kamu melihat seorang wanita muslimah, dia tidak menutup aurat, yang salah oknumnya atau agamanya? Jelas oknumnya. Makanya saya bilang, kamu jangan menilai sesuatu buruk tidaknya agama itu dari oknumnya, tetapi lihat ajarannya. Nah, kalau memang saya katakan di dalam Bible memang tidak ada perintah-perintah larangan, janganlah kamu menikahi ibu kandungmu, saudara-saudara dari ayahmu, nggak ada, bebas, gitu loh. Jangan melihat dari oknumnya Bang, ajarannya bagaimana.
Kalau kamu menilai seseorang dari oknumnya, kamu udah salah, Bang. Karena tidak semua oknum seperti itu. Contoh, kita baca di berita, kita dengar ada pencabulan yang dilakukan oleh oknum-oknum di pondok pesantren. Apakah yang salah ajarannya? Tidak. Nah, ini yang saya bilang, Bang. Tolong yang di bawah juga tapping-tapping itu agak sedikit ini ya. Orang yang mau belajar itu kalau memang di dalam dirinya tidak menemukan jati diri siapa sosok Tuhan yang ingin dia sembah, tidak di room seperti ini dia mau belajar. Kamu kalau mau pengen tahu tentang keislaman, bukan room diskusi. Kalau kamu masuk di room diskusi, akan ada 50% mengatakan kamu pura-pura. Dan akan ada 50% mengatakan kamu memang mau belajar. Kita di sini menghadapi ya lawan diskusi kita yang kebanyakan suka nipu-nipu, Bang. Maaf, saya tidak menuduh Anda. Mengaku dia Islam, dia murtad, diskusi sama kami ketika disuruh baca setidaknya itidal itu apa, dia tidak bisa. Mengaku dia mau belajar Islam, ujung-ujungnya menghujat, mengaku ini, mengaku itu. Bang, saya pribadi, makanya saya katakan, buatlah 20 tahun abang Kristen, saya juga 20 tahun Kristen. Tapi kalau kita mau mencari siapa sih sosok Tuhan yang harus memang kita sembah, bagaimana sih yang namanya Tuhan itu? Nah itu kita cari tahu dari mana? Dari apa yang kita imani. Makanya saya katakan, memang di dalam Bible tidak ada tercatat Yesus itu Tuhan. Tidak ada tercatat Bapa memerintahkan untuk menyembah manusia. Tidak ada tercatatkan Tuhan itu berinkarnasi menjadi manusia. Kalau mau dibandingkan dengan Islam, lihat kajian-kajian yang diceramahkan oleh ustadz-ustadz yang memang sudah tervalidasi. Contoh, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, banyak. Bagaimana Tuhan itu? Sama nggak penjabaran tentang konsep ketuhanan oleh Ustadz Abdul Somad dengan ustadz-ustadz yang lain? Kalau sama berarti betul. Oh ternyata di Islam sama ajarannya dengan apa? Dengan di dalam perjanjian lama, yaitu menyembah Tuhan yang tidak menjadi manusia. Saya sebenarnya simpel, baik, Bang. saya boleh ngomong nggak? Tunggu dulu, Bang. Abang kan dari tadi ngomong sama saudara-saudara saya. Dan tapping-tapping di bawah ini, Kak Nora dia mau belajar, Kak Nora dia mau apa? Belajar bukan di room diskusi. Ini room diskusi, room perdiskusian, adu argumen. Gitu loh, Bang. Abang mau belajar Islam, silakan pergi ke ustadz, silakan pergi ke pesantren, atau masuk kajian-kajian yang mengkaji tentang keislaman. Bukan tentang di room yang berdiskusi begini, Bang. Sudah dijelaskan tadi sama si Roji. Abang bertanya, apa sih yang membuat kita harus menyembah kepada Tuhan? Simpel saja ya. Ketika ada orang yang ngasih kau uang 1 juta, yakin kau tidak ucapkan terima kasih? Nah, sekarang ada orang yang memberikan kau nikmat kehidupan, nafas kehidupan, nikmat rezeki. Kamu mempunyai orang tua yang baik, atau mungkin punya istri yang baik, anak-anak yang sehat. Nah, kepada siapa kamu mengucapkan syukur? Ya kepada Allah, kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dengan cara bagaimana? Ya perintahnya. Tunaikanlah sholat, bayarlah zakat. Itu di dalam Islam. Nah begitu, Bang. Abang mau agnostik, mau ateis atau apapun itu, intinya kalau mau belajar ke diri abang dulu sendiri. Apa yang abang miliki, apa yang abang dapat, apa yang abang punya, pemberian dari siapa. Nah, kalau abang sudah dapat, oh ternyata ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nah, sekarang Tuhan mana yang patut dan layak disembah? Ajaran apa yang mengatur tentang kehidupan manusia? Itu abang cari. Jangan di room perdiskusian, abang. Bukan di sini mau berdiskusi. Paham ya, Bang ya? Gitu. Tolong yang di bawah ya. Kita pahamilah ini room diskusi. Kalau dia mempelajari Islam, ya, mengetahui tentang Islam, apalagi mazhab-mazhab, jangan sampai ke situ dulu. Tunaikan dulu sholatmu. Kalau memang kamu mau masuk Islam, begitu. Kamu mempelajari mazhab, kamu sendiri puyeng nanti. Itu loh. Tolong yang di bawah ya,
Dia mau belajar, ini bukan room untuk belajar. Edukasi di sini. Bagi Jadi mungkin saudara-saudara kita yang mau simpelkan belajar, silakan catat. Ketika ada narasi-narasi dari narasumber, catat. Oh, di dalam Kejadian pasal ini nomor ini, oh di dalam surat ini nomor ini, ayat ini, oh ini menjelaskan. Ya begitu. Bukan di atas kau menanyakan mazhab. Jadi kalau bagaimana? Kamu tunaikan dulu bagaimana 5 waktumu. Sudah benar belum? Gitu. Jadi kalau ibaratnya gini teman-teman ya, kalau kita bicara mazhab itu kan itu sudah lebih dalam. Yang pertama dia bukan Islam. Takutnya nanti pemahamannya malah bingung. Ini ibaratnya ya anak baru lahir mau lari. Nggak mungkin bisa teman-teman. Ada tahapannya. Ya, kalau kamu baru lahir, kamu merangkak dulu. Sudah berangkak ya atau ngesot dulu, baru belajar jalan. Jalan dulu, udah stabil jalan, baru lari. Jangan baru lahir, mau lari. Kalian bukan Yesus, bukan anak ajaib gitu. Bahaya. Jadi kita di sini ya, apalagi para apologet ini kan, kita membahas perbandingan agama. Yang kita sadarkan ini, kamu manusia atau domba. Ya. Bagaimana domba ini supaya sadar bahwa dia itu seharusnya jadi manusia, jangan jadi domba. Kalau dia tadi mau bahas tentang bagaimana merangkak, kita ajarkan. Kita ajarkan. Tapi yang pasti kamu harus merangkak dulu. Jangan kamu mau langsung lari. Ini yang bahaya. Ya, jadi mohon maaf bagi teman-teman yang mungkin ada yang bilang harusnya diajari gini-gini. Mungkin di belakang akan diajari ya. Mungkin akan ataupun dia kalau memang niatnya belajar dia pasti akan DM kan gitu. Kalau memang orang niatnya belajar pasti dia akan cari tahu kebenaran. Yang pasti harus tahu dulu nih siapa Tuhannya, kemana kita setelah meninggal. Sebenarnya beragama ini simple teman-teman. Saya kalau ditanya sama orang ya tentang agama ini saya bilang simple aja sih. Kita tuh kan sebenarnya yang paling penting apa? Tahu dulu siapa Tuhannya. Betul nggak? Tuhannya siapa nih? Yang ini agama ini Tuhannya siapa? Agama ini Tuhannya siapa? Terus kenapa kita diciptakan di dunia? Menurut agama ini kita diciptakan karena apa? Karena ujian. Agama sana karena nanggung dosa. Oke. Terus setelah meninggal nih, kita kemana? Kan yang paling penting itu, setelah meninggal kita kemana? Di Islam surga neraka, di sini kemana-kemana. Bagaimana supaya masuk ke sini, supaya nggak masuk sini? Itu baru dipelajari lagi. Udah, itu aja kan. Selebihnya kan itu istilahnya ngalir. Ya, selebihnya kan ngalir gitu. Sama kayak orang mualaf. Apakah dia harus tahu tetek bengek segitu dalam dulu? Enggak. Enggak. Yang penting dia tahu bahwa Tuhan yang dia sembah itu Tuhan yang benar. Ya. Itu aja dulu. Yang penting tahu dulu Tuhannya, tujuan dia hidup, kemana dia setelah meninggal. Udah baru selebihnya cari tahu. Cari tahu bagaimana sampai ke tujuan itu. Ini yang teman-teman harus tahu urutan. Dan sekali lagi kalau urutan salah biasanya orang bisa error teman-teman. Kita ambil contoh Ibnu Qolam lah. Ibnu Qolam itu kalau kita bicara pengetahuan Islam bagus teman-teman. Ya, dia punya dasar yang bagus. Tapi kenapa bisa tersesat? Ya karena itu. Ya, pengen terbang teman-teman. Pengen terbang udah tua pengen terbang gitu. Lari aja belum bisa udah pengen terbang. Ini yang bahaya. Itulah banyak orang tersesat lantaran sok tahu. Ya, mau cepat-cepat, terburu-buru. Itulah semua itu ada prosesnya dan kita hargai proses karena di Islam itu yang paling penting itu adalah prosesnya teman-teman. Ilmu tuh nggak bisa sembarangan. Iya betul. Kita tuh nggak bisa, Bang Jul, merasa gini merasa gitu gitu. saya pernah dikasih wejangan sama kiai kampung saya waktu saya di Kobong di kampung ya di Garut. Wejangannya itu kayak gini Mbak. Makanya itu wejangan itu dipakai sama saya sampai detik ini. Kamu jangan cepat menyimpulkan, jangan terlalu cepat percaya dengan orang asing. Wejangannya cuma gitu doang. Apapun yang dia lakukan, sebelum kamu memperdalami, sebelum kamu tahu semakin dalam, jangan langsung percaya. Itu aja. Titik. Ya. Kalau buat Bang Aldel tadi, ya dia harus tahu dulu gitu. Oh dia oke lah, dia keluar dari Kristen. Bahkan tadi kita belain ya, kalau kamu keluar dari Kristen atau kamu tidak percaya Kristen hanya karena tadi dia cerita punya pengalaman gak enak sama pendeta. Hanya karena itu. Kita kasihan. Itulah saya bilang kita juga gak mau orang seperti itu langsung gara-gara mencap seseorang. Istilah contoh gini. Karena pendetanya jelek, dia ngecek di agama sebelah. Oh yang di sebelah ustadznya baik kelakuannya. Orangnya baik. Dia masuk ke Islam gara-gara itu. Kita juga gak mau. Kenapa? Nanti kalau
ustadz tersebut buat salah, dia akan kecewa. Ini yang bahaya, jangan pernah lihat Pindah lagi orangnya. kan? Pindah lagi. Iya, nanti pindah lagi. Itulah jangan pernah lihat orangnya, tapi lihat ajaran agamanya. Dari mana? Dari kitab sucinya. Ya, kalau kita bicara sosok orang, Nabi Muhammad sudah tidak ada. Yesus juga sama ya, walaupun mereka mengaku, oh Yesus bangkit kok. Loh, kalau Yesus bangkit, Yesus beneran ada, suruh datang sekarang. Suruh jumpai Kores tuh, cekek si Kores itu. Buktinya kan Cuma nggak pernah juga. gini Bang Jul, kelemahan, maaf banget. Kelemahan kita itu dari dulu selalu cepat bisa diadu domba dan selalu cepat percaya dengan Menyimpul. orang asing. Oh, iya. Makanya Iya. Belanda enak banget kan ngejajah ke Indonesia kan. Karena apa? Kita terlalu bisa dipermainkan sama mereka. Contoh kemarin si Al-KTP. Wah mualaf nih gini, cepat gini nih. Udah ketipu, yang komen kayak gitu pada ngilang. Terus ujungnya dijatuh semua kan? Jadi kembali lagi semua itu kita lihat prosesnya teman-teman. Jangan juga kita ya itu ada yang mualaf, kita buru-buru histeris, sibuk tak menentu. Ujung-ujungnya proses. Jangan kita niru yang sebelah. Ada orang ngaku tobat, langsung rasul ini dipilih, dialah pemimpin tertinggi kita. Jangan Dipilih. teman-teman. Dipilah, dipulihkan, Dipilah, diperas. Oh bukan ya? dipulihkan. Dipulihkan. Jadi kalau ada yang ngaku tobat, oke, kita percaya dia tobat. Kita kasih kesempatan. Kita lihat, ya nanti waktu yang akan membuktikan ini orang benaran tobat atau tidak. Jadi jangan buru-buru teman-teman. Itu aja sih. Lanjut, jadi sekali lagi ya, yang masuk Islam itu kita harap benar-benar belajar. Bukan karena melihat sosok, oh karena Nora baik, saya masuk Islam. Enggak, jangan. Pelajari Iya. teman-teman. Betul, Jangan. setuju saya. Setuju itu, saya setuju banget dengan gayanya Bunda Nora. Kan Bunda Nora seorang debater, bukan seorang dai, bukan seorang ulama, atau bukan seorang ustazah. Dengan caranya dia menyampaikan gitu ya, itu sangat betul karena dia seorang debater. Tapi kalau belajarnya ke dai, ustadz atau kiai, belajar ilmu tauhid di pesantren itu bisa 2 tahun guys. Yes. Ini Makanya para tadi kan netizen Jul. ya, saya imbau para netizen. Mana Oten? Ada Kasihan Oten. Kak Nora. Kak Para Nora Ami, mau Ami, makan Oten bukan. hari Minggu. Sebentar, aku ngomong. Nggak boleh. Para Diam kau. netizenku yang caem-caem, yang cantik, yang ganteng, yang imut-imut, kayak marmut ya. Tolonglah, kalian typing itu apa sedikit lah ya. Kalau nanti sudah kayak kejebak ketipu, baru ujungnya kalian perang di bawah ini, iya kan? Begini, Maha benar makanya saya netizen dengan tegaskan. segala bacotannya. Sebentar diam dulu, Ini Akang. parah nih. Kalau mau belajar, betul-betul mau belajar. Tenang. Akang, kalau mau belajar, betul-betul mau belajar, pergilah ke pondok. Ya, tanya di situ sama Ustadz, bagaimana konsep ketuhanan dalam Islam? Islam itu menjanjikan apa? Begitu. Bukan di komal Kalau mau begini, belajar- orang lagi bertinju. Ya, kalau mau belajar bertinju, buru babi, sama Nora nih, ya. Kalau masak jangan. Saya masak pandai loh. Oh, gitu ya. Abang ganteng lagi yang naik. Abang Tadi gimana? Tapi hati-hati loh Bun, banyak netizen kafir yang ingin mengadu domba di bawah. Banyak loh, banyak itu di semua komal, di semua Ya, komal. hati-hati, Banyak. karena mereka Hati-hati cara-caranya aja. selalu seperti itu. Cara-cara mereka ya dulu dengan diskusi gagal, dengan fitnah gagal, ya. Jadi akan ada cara-cara yang lain dan mereka itu memang menghalalkan segalanya termasuk nyamar. Dan kita sudah sangat sering melihat bagaimana penyamaran yang mereka lakukan. Oke, Abang Ganteng ada yang mau disampaikan lagi, Bang? Tadi aku keluar beli makan. Abang ganteng lagi. Abang ganteng ini siapa? Dia ganteng. Nggak tahu, aku Oten. ngaku klaim kayak Edis suka mengklaim. Ih, Mungkin menurut mamanya dia ganteng, kita hargailah. Ya silakan nah, Bang. itu wajar. Kalau dari semua laki-laki yang paling terganteng di dunia itu cuma anak Siapa saya. yang manggil saya? Siapa yang manggil saya? Ih, Akang, Iya, perasaan kali kau. benar sekali ganteng. Mungkin Ya. Nora mau sama saya kah? Ih, najis. Waduh.
Bibir kau nomor berapa yang ngomong aku mau sama kau ponakan B2? Lo dia kan dia nanya Nora, nggak boleh gitu. Dia nanya berkata Iya. kalah dulu. Saya menawarkan. Ya Nora ini udah tua tapi masih ya lumayan lah, masih bisa lah. Oke, apa yang abang tawarkan bang? Apa aja nih? Coba kasih penawarannya. Nah, kalau Nora mau sama saya, nanti saya belikan Pajero 1, mau nggak? Ini biskuit Pajero atau Pajero apa nih bang? Hei, gak usah jauh-jauh. Di room siapa kemarin Pajero. itu? Berapa? Diam-diam dulu kau. Bang Handi. Siapa? Mualaf di Pak Dino, Pak Doni, Pak siapa namanya? Akang? Dino. Udah tahu yang bawa dia. Menawarkan 1 unit Alphard. Kau Pajero. Ya Pajero kan ada berapa plusnya. ratusnya? Tunggu, ada plusnya mungkin, ada plusnya. Silakan bang. Pajero yang Mbak Nora. Pajero 3 roda, mau nggak? Waduh. Becak. Kau saja yang dayung. Dasar. Ini nawarin Pajero apa gazebo? Enggak, becak kan ditulis Pajero, becak ditulis Pajero. Udah ada diskusi. Bawa beca. Ya, silakan bang. Becak ditulis Pajero. Aduh. Gimana diskusinya bang? Tadi aku keluar, soalnya aku beli makan. Gimana bang? Gua sholat dulu ah. Bang. Belum sholat, udah wudhu tadi, kepotong. Apa bang ganteng? Gini aja bang, saya hanya mau sampaikan begini. Kita itu kan suatu saat nanti kan apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan hari ini kan nanti suatu saat kan akan kita pertanggungjawabkan. Jadi saya juga itu kalau ngomong saya selalu hati-hati, jangan sampai nanti kalau aku udah dibakar di neraka, aku mengingat semua apa yang aku katakan itu, aduh penyesalan yang nggak terhitung deh. Udah ya. Penyesalan banget. Jadi saya itu selalu mengekang saya punya lidah untuk tidak mengatakan hal yang tidak benar. Seperti misalnya apa yang saya nggak tahu itu saya nggak bisa ucapkan, saya takut. Kalau saya tahu saya ucapkan. Cuman kalau saya nggak tahu saya nggak berani ucapkan karena takut saat saya mati nanti. Akal lanjut. Tapi kita senang sama abang ganteng nih. Dia mengakui tadi sudah mengakui. Ya lanjut bang. Saat saya mati nanti, saya akan mempertanggungjawabkan semua yang saya ucapkan. Ngeri banget loh. Ngeri, betul. Jadi abang ganteng nih kita hargai ya teman-teman. Yang pertama udah pengakuan dia bahwa dia nanti masuk neraka. Yang kedua dia juga mengakui alasan dia masuk neraka karena dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia buat saat masih hidup ya, saat masih di dunia, baik perbuatan maupun ucapannya. Artinya bang ganteng ini dari lubuk hatinya mengakui Yesus itu tidak menanggung, tidak menebus. Karena kalau Kristen-Kristen yang lain kan selalu pede bahwa dia itu dosanya sudah ditanggung. Tapi bang ganteng tuh mengakui dari lubuk hatinya bahwa dosa yang dia perbuat hari ini, misalnya dengan memaki ataupun ada ngomong kasar, ya itu akan dia tanggung dengan masuk neraka. Bagus bang. Artinya lubuk hati saya luruskan. Saya hanya mau mengingatkan, bukan artinya kalau saya sudah pasti masuk surga, pasti. Loh, direvisi lagi. Tadi masuk neraka, ini kok masuk surga? Saya hanya memberi contoh kepada kawan-kawan yang lain supaya hati-hati saat berkata-kata apa yang kita tidak ketahui. Betul. Karena harus yang diketahui dong. Karena begini, jikalau kita mengucapkan apa yang kita tidak ketahui, lalu kita menghina pun apa yang kita tidak ketahui, itu penyesalan seumur hidup nanti kalau dalam neraka. Penyesalan. Mau. Seumur hidup dong. Tunggu, kalau di neraka, kalau di neraka tuh namanya seumur hidup nggak? Kan udah mati bang. Kok seumur hidup? Pokoknya nggak ada akhirnya. Penyesalan tanpa akhir. Jadi penyesalan tanpa akhir. Jadi direvisi lagi ya. Direvisi lagi. Jadi penyesalan tanpa akhir bukan penyesalan hidup. Penyesalan tanpa akhir dan apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan semuanya kita ingat, Jadi mau balik lagi apa boleh buat. Sudah bukan lagi tinggal dalam tubuh. Pada saat kita masih tinggal di dalam tubuh ini, sebelum kita keluar dari tubuh ini,
kita harus berhati-hati mengucapkan kata-kata karena tubuh ini akan kembali ke tanah, sedangkan kita secara roh ini akan disiksa, akan diadili. Waduh. Jadi hati-hati. Karena tubuh ini tidak berguna. Tubuh ini hanya tempat kita berdiam, tempat kita tinggal. Kalau tubuh ini sudah jantungan, sudah rusak, sudah kanker, dan jantungan dan segala-galanya sudah rusak, dia kembali ke tanah. Sedangkan yang mempertanggungjawabkan semua itu adalah roh dan jiwa kita yang akan disiksa di neraka, yang akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita pikirkan. Amin. Katakan. Amin ya. Nggak apa-apa. Dia lagi ini. Dia nanti sore mungkin khotbah. Jadi nanti sore dia khotbah, ini dia gladi resik dulu. Jadi teman-teman ya, ini pengakuan jujur dari Bang Ganteng bahwa dia nanti akan masuk neraka dan akan ada penyesalan selama-lamanya karena apa yang sudah dilakukan. Itulah yang membedakan kita dengan mereka, guys. Umat muslim itu selalu mengaku apa? Kita dalam sholat kita selalu mengaku bahwa kita hanyalah manusia biasa yang selalu melakukan kesalahan. Untuk itu kita minta ampun. Ya, kita selalu minta ampun dan kita sadar diri karena kita nggak dituntun sama Roh Kudus, teman-teman. Manusia itu tempatnya salah. Manusia tempatnya salah dan kita mengaku itu sehingga kita berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik terus. Bukan sosok, wah saya nih dituntun Roh Kudus. Sehingga kalau saya mukulin istri saya, ya itu kebenaran. Karena Roh Kudus yang memimpin saya menampak istri saya ya. Jadi semua yang saya lakukan benar. Enggak, kita enggak. Umat muslim adalah umat yang sadar dan selalu minta ampun kepada Allah. Dan ingat teman-teman, dosa yang tidak terampuni itu adalah dosa syirik. Alhamdulillah. Dosa yang tidak terampuni adalah dosa yang menghujat Roh Kudus, Bang. Ya, mensekutukan Tuhan. Jadi selama kita tidak melakukan itu, maka kita masih bisa diampuni. Itulah kenapa umat muslim kalaupun harus mendatangi neraka seperti yang mereka fitnah, ya, itu kita sementara. Yang penting nggak kekal selama-lamanya seperti Abang Ganteng tadi yang akan menyesal saat di neraka selama-lamanya. Jadi memang bedanya di situ. Jadi jangan ikut-ikut mereka menghujat-hujat Roh Kudus, ya nggak boleh, teman-teman. Bisa nggak Abang merasakan neraka di dunia ini? Jikalau Abang ingin merasakan neraka di dunia ini, coba nyalakan kompor gas lalu tangan Anda taruh di atas. Ngapain aku bukan pemain kampus, Bang. Tapi si Kores itu panasnya baru 1%. Kalau di neraka miliaran persen. Udah ngetes, Bang. Udah ngetes api neraka. Jadi tanganmu itu, tangan kita dinyalakan kompor gas lalu taruh di atas, coba. Oh, boleh. Gini, Bang. Aku ajarin Abang yang lebih mantap. Itu tangan, Bang. Itu tangan. Lalu kita menderita Abang yang lebih gampang. Bang, Abang gini, Bang. Kepanasan seperti itu dan kita nggak pernah mati, nggak bisa mati. Iya. Aku ajarin Bang Ganteng deh kalau nggak. Gini, Bang. Abang nyalakan kompor, terus tangan Abang taruh di situ kurang lebih 20 menit boleh lah. Nanti selesai itu Abang taruh micin, ya, kasih garam sedikit, Abang makan, Bang. Jadi itu namanya sakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian. Ada senang ya, Abang bisa makan. Itu yang saya artikan sebagai perkataan yang sia-sia. Loh, ya, jadi perkataan Anda itu perkataan sia-sia. Sebentar, Abang, kalau di dalam Markus 16 itu gimana? Yesus mengatakan, menerima Yesus sebagai juru selamat, memberi dirimu dibaptis, sekalipun kau minum racun maut, kau tidak akan celaka. Ya, itu ada suatu pendeta masuk ke pedalaman Kalimantan di suatu, lalu itu pendeta itu tanpa sadar kepala suku itu memberi dia racun. Pada saat dia minum, kepala suku lihat dia kok biasa-biasa aja. Lalu kepala suku itu bertanya, Bapak, apa yang saya tadi kasih racun Bapak, tapi kok enggak mati? Dia bilang, oh saya tidak tahu, saya hanya minum saja. Tapi mungkin pertolongan Tuhan. Ini ketahuan nih. Akhirnya Bang, dalam ini ketahuan itu, Bang, Abang ini menipu, Bang. Nggak ada orang pedalaman Kalimantan ngomongnya Bapak itu orang Papua, Bang, sama orang Ambon. Gimana sih? Orang Kalimantan nggak gitu ngomongnya, Bang. Gimana sih? Ternyata nggak, sukunya. Ternyata pas dia balik ke belakang, yang
mati itu asistennya. Kenapa bisa ditukar minumannya? Astagfirullah. Gimana ini abang nih? Ceritanya nggak sinkron bang. Kalimantan bilang bapak. Iya, nggak ada orang Kalimantan bilang bapak gitu. Itu orang Papua itu. Nah, seperti juga di pedalaman Salomo, Kepulauan Salomo ya. Kepulauan Salomo. Begitu juga diberi racun, tapi kok lalu kepala suku tanya, kenapa saya kasih racun? Kenapa saya mau berguru? Saya bilang Pak Pendeta katakan saya tidak mempunyai siapa-siapa, saya hanya mempunyai Yesus. Lalu siapa itu Yesus? Ya kalau mau di Yesus dibaptis lah. Oke, kalau gitu gini bang, abang boleh nggak gini? Misalnya Nora nih, Nora kan banyak teman-temannya tuh yang pendeta nih. Besok kalau teman pendetanya main ke rumah Nora, dia kasih minum racun, meninggal pendetanya, ya. Tanggung jawab Kak. Nah, abang yang tanggung jawab ya, bilang, loh menurut abang ganteng bisa kok selamat. Cocok bang, biar kita rekam nih. Gimana Dan Bang Ganteng? itu artinya begini. Jikalau engkau pergilah, Yesus mengatakan begini, pergilah jadikanlah bangsa semua muridku dan baptis. Inilah yang namanya omongan sia-sia bang. Kalau dalam omongan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tanda-tanda ini akan menyertai kamu. Sia-sia. Kalau Yesus mengatakan begini. Yesus mengatakan begini. Tanda-tanda ini akan menyertai engkau. Akan menumpangkan tanganmu di atas orang sakit, maka orang sakit itu sembuh. Engkau dapat mengusir setan dalam namaku. Engkau juga membangkitkan orang mati dalam namaku. Sekalipun engkau minum racun maut, engkau tidak akan mati. Artinya kita memberitakan Injil dengan ketulusan dan penyertaan Tuhan. Pada saat kita memberitakan Injil dalam ketulusan, dalam pimpinan Tuhan, kita tidak akan mati minum racun. Waduh. Ya, aku mungkin mau cerita sedikit teman-teman ya. Kalau ini cerita benaran ya, bukan kayak cerita pedalaman Kalimantan tadi yang ya kita tahu lah. Ini cerita benaran, bisa teman-teman cek di video YouTube saya juga. Kalimantan itu sekarang diam dulu bang. Iya, diam dulu gantian. Jadi gini teman-teman ya, waktu itu aku pernah ngajak Luga. Kan Luga kan selalu bacot bahwa dia bisa mengusir setan lah, bisa bermukjizat lah dan sebagainya. Jadi waktu itu aku pernah sama Bang Aang sama Luga. Jangankan Luga, saya bisa bang, saya bisa. Iya, saya juga bisa mengusir setan dalam nama Yesus. Ya, jadi enyahlah engkau nanti, Yesus bilang, enyahlah engkau yang mengusir setan dalam nama Yesus tuh masuk neraka nanti, dienyahkan sama Yesus. Jadi aku cerita dulu, si Luga ini kami bawalah ke kuburan. Ya, jadi aku bilang sama Luga, adu mukjizat yuk di kuburan gitu. Jadi antara Bang Aang dan Luga, aku jadi kameramen. Kusuruh mereka maju ya, Luga lewat kiri, Bang Aang lewat kanan. Bang Aang udah maju tuh, udah dikelilingnya masjid, ya dipegang-pegangnya nisannya satu-satu, gitu kan? Di Al-Fatihah kan sama Bang Aang satu-satu. Luga nggak mau jalan, nempel sama aku. Maju lah aku bilang, ini cemana ini belum bikin konten. Takut dia. Goblok ini orang. Ngaku nabi tapi takut di kuburan. Gimana sih? Masih ada siapa video yang mengaku nabi bang? Siapa yang mengaku nabi? Luga. Itu nabi tai itu. Mana ada nabi sekarang, nggak ada. Astagfirullah. Kalau ada orang yang mengatakan nabi setelah Yesus, itu nabi palsu, nabi tai. Waduh. Jadi Paulus nabi palsu lah ya. Paulus bukan nabi, rasul. Siapa yang tunggu. Ini yang dulu sama Luga ke kuburan, mana videonya ya? Udah lama, itu lucu tuh. Jadi kadang-kadang kita gini teman-teman, mereka mau bacot apapun nggak apa-apa, kita ikuti. Kalau sama oten-oten ini guys, kalau mereka ngomong apapun kita ikuti. Tapi kita balikan. Siapa itu Luga ngaku-ngaku nabi? Gua berakin mukanya itu. Waduh, nanti bang, nanti aku save nomor abang. Ya aku DM abang, nanti kalau dia muncul aku panggil abang ya, tolong diberakin. Apa? Tidak ada nabi setelah Yesus. Siap. Kalau ada nabi setelah Yesus, itu nabi palsu, nabi dari setan. Oke, ini nambah lagi nih musuhnya Luga artinya. Bagus. Jadi abang tadi juga sudah mengakui ya. Jadi inilah teman-teman, orang-orang Kristen ini dalam setiap omongannya
kadang-kadang masih ada hati nuraninya itu, akal sehatnya itu yang jalan. Masih ada kadang-kadang. Jadi di setiap kebohongan itu tetap ada yang kejujuran itu kadang-kadang. Contoh tadi Abang Ganteng mengakui bahwa nabi terakhir tadi menurut dia adalah Yesus ya. Jadi secara nggak langsung dia mengakui bahwa Yesus itu hanyalah nabi. Bagus juga sih. Oke. Ya, karena ciri-ciri nabi itu bernubuat. Jadi nabi itu mengatakan sesuatu dan apa yang dia katakan itu terjadi. Yesus juga mengatakan begitu, bahwa aku akan disalib, aku akan mati, bentar, aku akan bangkit. Julius Siluga berhubung udah tidak diakui ya kenabiannya oleh umat Kristen. Ternyata ya teman-teman, Siluga sekarang mendaftarkan diri menjadi biksu. Nih fotonya nih. Siluga sekarang daftar jadi biksu. Suruh saja Luga jadi ustadz itu, nggak perlu kita. Ya, ini fotonya nih, jadi biksu nih. Aduh, parah nih kalian loh, buat foto orang kayak gitu. Nih, Siluga sekarang ternyata daftar jadi biksu, guys. Karena satu dia nggak laku-laku, keduanya dia ditolak jadi nabi di Kristen karena ada sesuatu dengan ininya ya tuh. Ini biksu dia sekarang. Astagfirullah. Saya pernah berdebat dengan dia ini. Saya bilang, coba buktikan kau punya nubuatan. Apa yang kau nubuatkan dan terjadi. Kalau kau sudah bernubuat dan terjadi, saya akui kau nabi. Kalau kau hanya congor-congor saja, ngaku-ngaku, saya beraki mukamu, tai. Oh, artinya Abang Ganteng nih kenal sama Luga. Tadi dibilang nggak kenal, gimana sih? Enggak, maksud saya pernah berdebat sama dia. Saya bilang, tunjukkan saya Kristen. Ya, kau ngaku Kristen. Jadi ini ya. Kau katakan kau nabi. Ya, Nabi Yesus